Halo Sobat CKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham CKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini, saya Salwa sebagai host di podcast kali ini. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat BPJS Kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kebetulan hari ini saya sudah ditemani nih oleh Ibu Ega. Halo, selamat datang Ibu Ega. Terima kasih Mbak Salwa. Iya, terima kasih udah meluangkan waktunya, sedang sibuk-sibuknya ya Bu. Lumayan. Nah, sebelum kita mulai nih podcast kali ini, boleh nggak nih Bu Ega memperkenalkan diri kepada Sobat JKN sebagai apa sih di BPJS Kesehatan Karawang ini? Baik, terima kasih Mbak Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang, pagi. Selamat siang. Selamat siang ya. Oke, selamat siang Sobat JKN. Perkenalkan saya Ega Indriati. Kebetulan saat ini diamanahkan menjadi Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Karawang. Semoga Sobat JKN selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia ya Mbak Salwa ya. Amin ya Allah. Kemudian nih, tadi kan saya sudah mau berbincang-bincang nih mengenai manfaat BPJS Kesehatan bagi masyarakat Indonesia ya. Berarti saya boleh nanya-nanya nih ke Bu Ega terkait manfaat-manfaat. Nah, sebelum masuk ke manfaat nih, di Indonesia ini sudah berapa banyak sih Bu untuk peserta yang sudah mendaftar dengan BPJS Kesehatan ini, program JKN ini? Oke Mbak Salwa, untuk kepesertaan JKN secara nasional per 1 November 2024 ini jumlah kepesertaannya mencapai 98,15%. Artinya kalau per November ini penduduk Indonesia sebesar 282 juta jiwa, yang sudah memiliki jaminan adalah sebesar 278 juta jiwa. Jadi alhamdulillah nih di tahun ini kepesertaan nasionalnya sudah di atas 98%. Artinya ini sudah sesuai dengan amanah Bapak Presiden kita bahwa di Perpres 18 tahun 2020 yang terkait RPJMN bahwa di 2024 ini ditargetkan kepesertaan JKN ini sebesar 98%. Artinya penduduk Indonesia yang memiliki kepastian jaminan kesehatan lebih banyak lagi. Jadi hanya 2% yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional. Nah, kita berharap yang 2% ini nanti segera bisa mendaftar menjadi peserta JKN dan tentunya mendapatkan kepastian terkait jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Baik, sudah banyak sekali ya Bu, 98%. Nah, tadi kan jumlah peserta se-Indonesia. Nah, berhubung kita di BPJS Kesehatan Cabang Karawang, nah untuk Kabupaten Karawang dan Purwakartanya sendiri udah mencapai berapa Bu Ega? Ya, betul, karena BPJS Kesehatan Cabang Karawang wilayah kerjanya ada di 2 kabupaten ya. Iya. Tentunya Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Nah, untuk Kabupaten Karawang sendiri dari sekitar 2,5 juta jiwa, 2,572 juta jiwa, ini juga hampir 100% ya sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Angkanya di 2.562.525
jiwa. Artinya kalau dari sisi persentase ini sebesar 99,61% untuk wilayah Kabupaten Karawang. Nah, Kabupaten Purwakarta sendiri ini juga sudah alhamdulillah di atas 98%. Tepatnya di 98,05%. Jadi dari penduduk Purwakarta sebanyak 1.052.000, 1.031.000-nya ini sudah memiliki jaminan kesehatan nasional. Alhamdulillah berarti ya udah semuanya hampir untuk BPJS kesehatannya ini mengikuti. Nah, berarti dari semua cakupan tersebut berarti sudah Karawang dan Purwakarta ini sudah termasuk IHC, udah mencapai UHC belum, Bu? Iya, betul. Karena tadi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bahwa Iya. di 2024 cakupannya adalah 98%. Berarti tadi Kabupaten Karawang 99%, Kabupaten Purwakarta 98%. Iya. Artinya ini Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta sudah mencapai universal health coverage atau cakupan kepesertaan semesta. Seperti itu Mbak Selwa. Baik, nah berarti sudah banyak sekali dan sudah mencapai UHC juga. Nah, berarti kan Karawang itu dan Purwakarta luas nih, banyak Betul. rumah sakit, Betul. banyak klinik, banyak puskesmas. Nah, sudah berapa banyak sih Bu Ega yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini sampai detik ini nih gitu? Iya, baik Mbak Sal, kita tahu bahwa program CKN ini sudah berjalan dari 2014 dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang ini memiliki hak untuk jaminan nasional. Kemudian untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan artinya sudah bermitra ya dengan BPJS Kesehatan baik di Kabupaten Karawang maupun di Kabupaten Purwakarta ini sudah cukup banyak. Artinya hampir seluruh fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini ada 2 tingkat Mbak Salwa. Oh, iya. Ada tingkat pertama dan tingkat rujukan. Iya. Tingkat pertama mungkin kita kenal dengan puskesmas dan klinik. Kemudian kalau di tingkat lanjut ada rumah sakit dan klinik utama. Nah, untuk wilayah Kabupaten Karawang, untuk puskesmas ini sudah seluruh puskesmas, ada 50 puskesmas. Kemudian untuk klinik, nah ini jumlahnya sangat banyak untuk Karawang. Berapa tuh, Bu? Ada di atas 100 klinik atau DPP. Ada sekitar kalau total 124 klinik DPP. Banyak Kliniknya ya. ada 120, kemudian ada 1 klinik TNI, 1 klinik Polri, dan ada 2 dokter praktek perorangan. Baik. Nah, kemudian kalau untuk wilayah Purwakarta, FKTP dulu nih ya, artinya pelayanan tingkat pertama atau dasar. Untuk FKTP wilayah Kabupaten Purwakarta untuk puskesmas sudah bermitra semua, ada 20 puskesmas. Kemudian ada untuk klinik ada 55 klinik Pratama, ada 1 klinik TNI dan 1 klinik Polri. Nah, kemudian untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan ini biasanya rumah sakit atau klinik utama. Nah, untuk Kabupaten Karawang sendiri ini sudah hampir ya seluruhnya menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam pelayanan CKN. Tepatnya untuk rumah sakit ini ada 26 rumah sakit dan ada 3 klinik utama. Kemudian untuk wilayah Purwakarta ada 11 rumah sakit dan 2 klinik utama. Nah, selain dengan FKTP dan FKRTL, ini juga ada kerjasama dengan apotik, lab, dan optik yang sebarannya tentu di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Baik, sudah banyak sekali ya Bu untuk klinik, puskesmas. Jadi Sobat JKN tidak perlu khawatir. Sudah banyak mitra-mitra BPJS Kesehatan yang ada di Karawang dan Purwakarta ini. Nah, saya mau nanya nih Bu, capaian utama BPJS Kesehatan ini dalam sejauh ini untuk apa? Untuk mencapai apa atau apa, Bu?
Ya, kalau capaian sejauh ini, mungkin di tahun ini kalau dari cakupan kepesertaan tentunya tadi ya, Iya. bahwa BPJS Kesehatan di tahun ini sudah mencapai cakupan 98%. Artinya hampir seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia ini memiliki jaminan kesehatan. Dan ini juga tentunya harus didukung oleh pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan. Dan BPJS Kesehatan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan setara. Nah, di BPJS Kesehatan sendiri mungkin kalau yang sudah sering ya Iya. mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, sekalian tuh Iya. ada pelayanan mudah, cepat, dan setara. Iya. Artinya bagaimana pelayanan JKN ini bisa mudah dijangkau atau diakses oleh peserta, kemudian cepat, artinya ada mungkin inovasi-inovasi Iya. digital ya untuk mempermudah proses pelayanan ini, dan setara artinya tidak ada perbedaan untuk peserta yang JKN maupun non JKN, karena tadi hampir 98% penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan atau JKN, artinya yang mengakses layanan kesehatan baik di tingkat pertama maupun di tingkat rujukan tentunya mayoritasnya adalah peserta JKN. Baik, sudah banyak sekali ya capaian-capaian yang ditargetkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti banyak dong manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan. Itu boleh disampaikan nggak, Bu? Ya, boleh dong. Tentunya ya. Oke, tadi ya untuk manfaat tentunya kalau peserta JKN tadi kemudahan akses layanan. Artinya juga yang pertama mungkin kepastian ya Iya. terkait jaminan kesehatan. Tadi sudah bermitra dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat rujukan. Artinya akses layanan jika memang indikasi medis ini harus dirujuk ya. Tapi indikasi medis nih Mbak Salwa, nggak boleh keinginan sendiri atau kemauan sendiri. Indikasi medis ini dirujuk ke tingkat fasilitas yang lebih tinggi. Nah, kemudian selain tadi ya untuk akses kuratif atau pengobatan, nah BPJS Kesehatan juga untuk pesertanya bisa untuk promotif dan preventif. Nah, kalau kita nih Mbak Salwa, kalau perempuan ya kan harus Iya. care nih Iya. untuk kesehatan. Nah, ada namanya identifikasi dini untuk kanker rahim ya. Iya. Nah, ada pemeriksaan IVA atau pap smear. Nah, itu juga ada. Kemudian mungkin juga untuk yang usianya yang senior-senior kita nih, Bapak Ibu kita gitu sudah lansia, ini ada kita program Prolanis. Nah, itu ada untuk pemeriksaan biasanya nih kalau misalnya ada klub-klubnya ya Prolanis. Nah, itu mungkin ada secara berkala untuk diindikasikan misalnya pemeriksaan gula darah. Nah, seperti itu Mbak Salwa. Baik, nah berarti banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan oleh peserta JKN ini sampai saat ini nih, Sobat JKN. Nah, berarti kan tadi sudah disebutkan sama Bu Ega ini bahwa kalau BPJS Kesehatan ini setara dan tidak adanya diskriminasi. Nah, berarti bagaimana sih kalau misalnya ada masyarakat yang kurang mampu, yang menurut masyarakat Indonesia ini belum bisa membayar iuran, belum bisa menggunakan BPJS Kesehatan atau enggak tergabung dengan BPJS Kesehatan. Nah, apa ada bantuan dari apa ada bantuan dari pemerintah atau enggak, bagaimana? Oke, nah Mbak Salwa, untuk kepesertaan program JKN sendiri sebenarnya terbagi dalam 2 segmentasi besar, yaitu segmen PBI artinya penerima bantuan iuran dan non PBI. Nah, non PBI ini ada segmen PPU, pekerja penerima upah baik swasta maupun negeri, pegawai negeri, ataupun PBPU yang mendaftar mandiri atau PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, tadi untuk segmen penerima bantuan iuran artinya ini yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, dan mekanismenya ini untuk di daerah ada di dinas sosial. Karena untuk PBIJK ini kepesertaannya ini ditentukan oleh surat keputusan yang ditetapkan
oleh Kementerian Sosial berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan. Jadi misalnya Sobat CKN nih, kalau ada misalnya tetangganya misalnya teridentifikasi ternyata kurang mampu. Nah, silahkan bisa menghubungi desa. Biasanya ada petugas untuk input di namanya aplikasi 6NG. Ini aplikasi untuk tadi pendaftaran kepesertaan PBIJK. Jadi bukan ke kantor BPJS. Sering salah kan ya masalah ya, ke kantor BPJS untuk mendaftar PBIJK. Nah, alurnya yang benar adalah ke desa dulu, nanti ada petugasnya, kemudian nanti ada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh petugas di desa. Kemudian jika memang telah sesuai, nanti akan diinput ke aplikasi 6NG untuk diusulkan menjadi kepesertaan PBIJK. Dan OPD terkait di kabupaten yang koordinasi untuk kepesertaan PBIJK ini adalah Dinas Sosial. Jadi nanti dari desa, kemudian nanti ada pengusulan juga ada dari tingkat kabupaten. Baik, berarti untuk Sobat JKN berarti tidak perlu khawatir lagi nih Bu. Betul. Berarti bisa langsung aja menghubungi kantor desanya masing-masing. Iya. Tapi kalau untuk yang mampu nih, nah yang mampu jangan mau daftar ya, yang jadi segmen PBI ini. Tapi daftarlah sesuai dengan kemampuannya. Kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, silahkan boleh mendaftar sesuai kemampuannya. Tapi jangan lupa mendaftarnya tetap harus satu keluarga. Tidak boleh yang sakit saja. Baik. Nah, tadi kan udah disebutkan ya, Nah, selanjutnya nih, saya mau nanya, kan tadi Bu Ega ini sudah menjelaskan bahwa di BPJS Kesehatan ini mudah dan cepat dan setara. Nah, berarti kan mudah dan cepat ini dalam layanan administrasinya. Betul. Tentunya di BPJS Kesehatan ini pasti di setiap zamannya berkembang Ya. sesuai dengan era digital sekarang ini ya, Bu Ega. Nah, layanan-layanan apa aja sih di BPJS Kesehatan? Apa hanya cuman ada tatap muka saja ke BPJS Kesehatan ini gitu, ke kantor? Oke, untuk pelayanan ya, tadi ya pelayanan administrasi memudahkan. Nah, Mbak Salwa, untuk pelayanan ini ada dibagi dua jenis, yaitu tatap muka dan non tatap muka. Nah, tatap muka ini bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian kami juga di Kabupaten Karawang dan Purwakarta sudah bersinergi dengan pemerintah daerah di mall pelayanan publik. Iya. Kemudian berikutnya kami juga ada program BPJS keliling. Nah, biasanya kami ini koordinasi juga dengan pemerintah daerah. Mungkin kalau di Karawang ada kegiatan paten ya yang keliling kecamatan. Kemudian di Purwakarta ada gempungan ya yang keliling kecamatan juga. Nah, biasanya kita bersinergi dengan pemerintah daerah untuk tadi BPJS keliling, atau boleh juga ada permintaan dari desa nih, misalnya ada penduduk yang ingin mendaftar secara mandiri dan jumlahnya banyak gitu. Nah, ini boleh koordinasi dengan kantor BPJS Kesehatan untuk penjadwalan BPJS keliling. Tapi tentunya ini diusulkan dulu ya, karena kan jadwalnya tadi misalnya mengikuti paten, kemudian kita sudah terjadwal BPJS keliling di daerah lain. Sudah padat ya, Bu, jadwalnya. Nah, kemudian untuk tadi ya non tatap muka, kita ada Pandawa, itu pelayanan administrasi melalui WA nanti ya, betul, WhatsApp ya. Nah, nanti nomornya di belakang ya. Kemudian ada juga melalui mobile JKN, kemudian ada care center 165. Nah, mungkin itu ya kemudahan kan sekarang mungkin kalau melihat di era awal BPJS Kesehatan atau program JKN ini berjalan, kalau lihat di pagi-pagi nih di depan kantor berjubel banget ya. Masalah. Betul, tapi sekarang sudah semakin berkurang. Tadi karena kemudahan akses layanan terutama yang non tatap muka. Jadi kalau by WA kan tinggal dari genggaman HP. Betul. Di rumah gitu jangan usah mandi kan gitu. Kalau ke kantor kan harus mandi dulu ya. Harus ini gitu. Nah, banyak kemudahan. Betul. Baik. Nah, berarti sudah banyak sekali dan BPJS itu pun pastinya berinovasi tentunya di era digital ini ya, Mam. Tadi kan sudah disebutkan nih. Nah, di Karawang ini kan masih ada lah sedikit lagi
yang masyarakatnya belum mendaftar BPJS Kesehatan. Nah, apa sih strategi BPJS Kesehatan ini dalam mengidentifikasi dan mendekati peserta yang masih belum terdaftar program JKN ini dengan cara apa? Apa ada tadi BPJS keliling atau bagaimana, Mom? Iya, nah tadi selain yang sudah dijelaskan ya, ada tatap muka, non tatap muka. Sekarang juga ada inovasi terbaru Mbak Salwa, namanya BPJS online. Nah, kalau Apa tadi kan BPJS keliling mungkin ada Sobat mobil? JKN ya sering mungkin beberapa kali melihat misalnya di kecamatan mana gitu ya, ada mobil customer service-nya BPJS. Nah, sekarang ada inovasi terbaru dengan BPJS online. Jadi pelayanannya petugas BPJS di kantor. Nah, nanti ada koordinator mungkin di tingkat desa ini yang akan mengkoordinir ya penduduk desa yang memerlukan akses layanan administrasi atau informasi, misalnya jauh ya. Misalnya kalau di sini yang jauh Batu Jaya misalnya ya. Iya, jauh. Nah, ini paling jauh wilayah sana ya. Nah, ini bisa dengan BPJS online tadi. Jadi nanti ada akses Zoom meeting biasanya yang kita buka. Nah, nanti peserta hanya melalui jarak jauh itu ya. Jadi tidak perlu langsung datang ke kantor BPJS. Kemudian kami juga sekarang sedang mengembangkan ya BPJS Kesehatan di tahun ini ada agen pesiar. Karena itu, Bu? Nah, agen pesiar ini adalah istilahnya memang agen ya. Ini seorang yang ditunjuk ya, bisa ada bagian dari desa. Ini nanti bisa melakukan aktivitas petakan, sisir, advokasi dan registrasi di wilayah desanya. Kayak tadi kan misalnya di Purwakarta juga kan ada yang jauh ya, aksesnya susah ya. Nah, ini dengan adanya agen pesiar, nanti agen pesiar tadi melakukan petakan, sisir, ini mana masyarakat desa yang belum menjadi peserta, kemudian nanti diadvokasi. Tadi kalau kata Mbak Salwa yang nggak mampu gimana? Nah, yang nggak mampu nanti ini diarahkan ke desa untuk didaftarkan PBIJK. Tapi kalau yang mampu, nah ini agen pesiar ada kelebihannya. Jadi dia bisa mendaftarkan peserta mandiri, tapi khusus untuk penduduk di wilayah desanya. Baik. Nah, kalau ternyata ini ada pekerja penerima upah, misalnya pekerja perusahaan A ternyata belum didaftarkan oleh perusahaannya. Nah, nanti agen pesiar yang biasanya nanti koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Nah, nanti BPJS Kesehatan bisa melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap badan usaha. Kenapa pekerjanya belum didaftarkan? Baik. Berarti semoga agen pesiar ini semoga cepat terrealisasikan ya. Sudah ada Mbak. Sudah ada. Ya, Karawang 15 agen. Nah, di Purwakarta ada 5. Nanti mudah-mudahan kita berharap ke depannya ini semakin banyak sehingga tadi kemudahan akses layanan administrasi maupun informasi dari peserta JKN yang mungkin letaknya jauh ya dari kantor BPJS ini menjadi lebih mudah. Baik, ternyata sudah ada ya Sobat JKN di Karawang maupun Purwakarta. Nah, yang terakhir nih, yang saya pengen tahu, kalau misalnya Sobat JKN mengalami keluhan dan meminimalisir keluhan itu dalam masyarakat itu, kemana nih Bu? Mau mengadukan keluhannya terkait BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana nih Bu? Iya, nah tadi tentunya ya Mbak Salwa di era transformasi digital ya, tentunya juga BPJS Kesehatan untuk kanal-kanal keluhan dan informasi ini juga membuka akses ya. Yang pertama tadi mungkin di mobile JKN. Nah, Sobat JKN udah download belum nih? Mobile JKN itu banyak sekali kemudahan. Tadi ya selain keluhan, nanti bisa mengecek juga tuh fasilitas kesehatan, iuran, kemudian fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya kalau lagi healing ya, misalnya healing ke mana nih, ke daerah Jawa gitu, pengen tahu fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian kartu KIS-nya juga ada di situ kan. Selain NIK tentunya ya. Nah, tadi selain mobil JKN, kemudian untuk keluhan juga ada di Care Center 165. Kemudian kalau Sobat JKN ini sedang mengakses layanan atau sedang sakit misalnya, ada famili, nah ada
ada keluhan itu kita ada petugas BPJS 1. Iya. Nah, biasanya kalau ke rumah sakit suka ada tuh foto antara petugas rumah sakit dan petugas Petugas BPJS BPJS 1. 1. Jadi itu benar-benar memudahkan untuk tadi informasi keluhan terkait Iya. khususnya pelayanan di rumah sakit. Posternya udah di mana-mana Iya, ya, Bu. betul. Jadi Sobat JKN jangan khawatir kalau ada pengaduan apapun tentang BPJS Kesehatan bisa langsung menghubungi BPJS 1 ataupun Mobile JKN, Pandawa ataupun Oh call iya, center betul. Tadi terdekat. Pandawa ketinggalan Iya, WhatsApp. Pandawa. Iya. Nah, udah kerasa nih ya Bu, udah lama banget kita ngomong-ngomong di sini, Iya. bicara di sini depan Sobat JKN. Nah, yang terakhir nih, yang pengen saya tanyain, ada nggak sih pesan dan kesan buat Sobat JKN dari Bu Ega nih selaku kepala bagian kepesertaan? Iya, terakhir nih ya. Iya, Mas. terakhir. Baik, mungkin untuk Sobat JKN kita tahu ya bahwa kesehatan itu adalah investasi terbaik untuk masa depan. Kalau kita sehat, segalanya bisa mudah. Iya. Nah, kalau BPJS, kalau Sobat JKN menjadi peserta JKN, tentunya ini sudah melangkah untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko kesehatan yang tidak terduga, karena tadi kesehatan investasi terbesar, kemudian jatuhnya sakit juga kita tidak terduga. Nah, jadi mungkin jangan lupa yang belum jadi peserta JKN segera mendaftarkan menjadi peserta JKN. Kemudian yang sudah jadi peserta JKN jangan lupa untuk memastikan kartunya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Nah, tentunya ini untuk menjaga agar akses pelayanan kesehatan juga ini tetap dapat dilayani tanpa kendala. Nah, kemudian mungkin closing statement-nya bersama JKN kita wujudkan tentunya Indonesia yang lebih sehat. Nah, terima kasih untuk closing statement-nya ya, Bu Ega. Nah, berarti Sobat JKN mulai dari sekarang yang belum menggunakan BPJS Kesehatan, ayo cepat bergabung dengan program JKN. Nah, karena dengan kalian Sobat JKN bergabung dengan program JKN, pasti banyak manfaat di balik itu semua ya, Bu Ega. Nah, berarti di sini udah terakhiran nih ya sama ngobrol-ngobrol sama Bu Eganya. Terima kasih Bu Ega sudah datang di podcast kami kali ini di Paham JKN. Nah, untuk terakhirnya, terima kasih sudah bersama kami untuk mendengarkan podcast kami kali ini. Sampai jumpa di lain-lain podcast selanjutnya. Kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.